Selamat pagi, Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasanya, serta hadirin yang saya hormati. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai rapat pada hari ini, Kamis tanggal 30 Mei 2024, bertempat di Pine Bank Building, lantai 4, Jakarta Pusat. Atas nama perseroan, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasanya, serta hadirin yang telah meluangkan waktu hadir dalam rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat penunjukan tanggal 6 Mei 2024 akan bertindak sebagai pimpinan rapat. Dengan ini membuka rapat pada pukul 11.12 WIB. Bahwa untuk dapat diselenggarakan rapat ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan rapat kepada otoritas jasa keuangan dengan surat Perseroan nomor 052-DIR-OJK-2024 tanggal 16 April 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan. Kedua, pengumuman kepada para pemegang saham pada situs web Bursa Efek Indonesia easy.ksei serta situs web Perseroan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan. Ketiga, pemanggilan kepada para pemegang saham pada situs web Bursa Efek Indonesia easy.ksei serta situs web Perseroan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 POJK nomor 15/POJK/04/2020 dan pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf A dan C Anggaran Dasar Perseroan. Rapat ini dapat dilangsungkan jika dalam rapat dihadiri oleh 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan setiap keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya sebelum rapat ini dimulai, saya ingin menanyakan kepada Bapak Notaris mengenai berapa jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili oleh para pemegang saham yang hadir dalam rapat ini, serta apakah jumlah saham tersebut telah memenuhi quorum kehadiran untuk penyelenggaraan rapat. Kepada Bapak Notaris, sedang ini persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan daftar hadir yang saya terima dari Biro Administrasi Efek atau BAEPT Raya Saham Register, jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah sejumlah 21.423.443.646 saham atau merupakan 88,962% dari seluruh saham yang telah dibuatkan di Perseroan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Notaris. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan keterangan notaris, saya menyatakan bahwa quorum rapat telah terpenuhi dan rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Sebelum memasuki acara rapat dan untuk memenuhi ketentuan pasal 14.2.1a Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15/2020
Beberapa hal akan dijelaskan terlebih dahulu. Pertama, terkait dengan kondisi umum perseroan. Secara umum, tahun 2023 merupakan tahun dengan pertumbuhan dan pencapaian positif bagi kinerja Panin Bank di tengah berbagai tantangan multidimensi dan dinamika global maupun nasional yang masih terus membayangi industri keuangan. Dengan posisi permodalan yang besar dan likuiditas bank yang kuat, serta didukung oleh implementasi strategi dan kebijakan yang tepat serta konsisten dijalankan, Panin Bank mampu menutup tahun 2023 dengan catatan kinerja yang tertumbuh positif, meskipun beberapa indikator belum dapat memenuhi target RBB 2023. Dari sisi posisi keuangan, total aset Panin Bank mencatatkan total aset sebesar 222,1 triliun rupiah, meningkat 4,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 212,43 triliun rupiah. Peningkatan jumlah aset sejalan dengan keberhasilan bank dalam menyalurkan kredit yang mencapai 148,50 triliun rupiah, tumbuh 8,40% dari tahun sebelumnya sebesar 136,99 triliun rupiah. Dana pihak ketiga tercatat sebesar 145,22 triliun rupiah atau meningkat 2,38% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 141,84 triliun rupiah. Sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio dana murah juga meningkat menjadi 45,29%. Dari sisi bottom lines, Panin Bank mampu mencatatkan profitabilitas yang baik dengan membukukan laba bersih konsolidasi sebesar 3,01 triliun rupiah, turun 8,16% dari tahun sebelumnya sebesar 3,27 triliun rupiah. Penopang utama perolehan laba bersih Panin Bank sepanjang tahun 2023 adalah pendapatan bunga bersih serta peningkatan fee-based income yang naik 13,5% dan mencapai 693,54 miliar rupiah. Perseroan juga berhasil meningkatkan permodalan bank sehingga mencapai 49,7 triliun rupiah pada tahun 2023 dengan capital adequacy ratio terjaga dengan kuat sebesar 32,40%. Meningkat dibanding pada periode yang sama tahun lalu, yaitu 30,07%. Dari sisi pengelolaan kredit, rasio NPL gross mengalami penurunan ke level 3,09% dari tahun sebelumnya sebesar 3,53%. Sedangkan NPL net berhasil diturunkan menjadi 0,57% dibanding tahun 2022 sebesar 0,92%. Melalui strategi kolaborasi bersama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dan fintech, Panin Bank terus berusaha memperluas ekosistem digitalnya sehingga berhasil membuka ceruk bisnis baru yang memberikan ruang pertumbuhan bagi bank. Kedua, terkait dengan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Setelah membacakan masing-masing mata acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Adapun mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. Pertama, laporan tahunan perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan laporan keuangan tahunan perseroan, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. Mata acara kedua, penggunaan laba yang diperoleh perseroan untuk tahun buku 2023. Mata acara yang ketiga, penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota direksi perseroan. Maka acara keempat, penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit buku perseroan untuk tahun 2024.
Acara kelima atau terakhir adalah pengangkatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan. Selanjutnya mari kita masuk pada pembahasan mata acara rapat. Terhadap setiap mata acara rapat ini berlaku quorum keputusan sebagai berikut. Pertama, keputusan rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui proxy melalui fasilitas elektronik General Meeting System KSEI dalam tautan http://akses.ksi.co.id dan penyampaian suara secara langsung oleh pemegang saham atau kuasanya. Pemungutan suara dilakukan setelah di seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau waktu tanya jawab habis. Kedua, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Ketiga, keputusan untuk mata acara rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Keempat, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, dia diminta untuk memberikan suara satu kali saja, dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya. Tata cara pengajuan pertanyaan, pendapat atau saran dalam rapat ini adalah sebagaimana diatur dalam tata tertib yang telah dibacakan tadi. Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa yang saya hormati, kita akan memasuki mata acara pertama rapat, yaitu laporan tahunan perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan laporan keuangan tahunan perseroan, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023. Kami persilakan Bapak Heri Reatmo selaku Presiden Direktur Perseroan untuk membacakan laporan direksi. Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Selanjutnya saya akan menyampaikan pokok-pokok laporan tahunan untuk tahun buku 2023. Yang terhormat para pemegang saham PT Company TBK atau mewakili anggota Dewan Komisaris dan Direksi Company TBK serta para hadirin dan undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita semua, hingga rapat umum pemegang saham tahunan PT Company TBK dapat dilangsungkan sesuai dengan jadwal pada hari ini. Jadi suatu kehormatan bagi saya mewakili seluruh anggota direksi PT Company TBK Bank atau bank untuk menyampaikan laporan kondisi umum bank periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi yang menjadi pilar penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tren makroekonomi pada tahun 2023. Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, menilai kembali pada perjalanan tahun 2023 berbagai arah mewarnai perekonomian global yang juga berdampak pada ekonomi Indonesia. Di tengah berbagai ketidakpastian global tersebut, kita patut bersyukur melihat perekonomian Indonesia yang tetap berdaya tahan dan konsisten mencatatkan pertumbuhan di atas atau sekitar 5% sepanjang 2023 dan bahkan secara full year tetap tumbuh solid sebesar 5,05% year on year meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya yang menyentuh 5,31% year on year. Kinerja perbankan sendiri pada tahun 2023 tumbuh positif dengan kredit perbankan mencapai 7.090 triliun atau tumbuh sebesar 10,38% year on year. Sementara itu dana pihak ketiga pada tahun 2023 mencapai 8.458 triliun
tumbuh 3,73% year-on-year, terutama didukung pertumbuhan giro yang mencapai 4,57% year-on-year. Sejalan dengan perubahan preferensi masyarakat yang sudah terbuka terhadap perkembangan teknologi dan lebih menyukai bertransaksi secara digital, maka kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital selama 2023 semakin kuat yang tercermin dari peningkatan nilai transaksi uang elektronik sekitar 43,45% year-on-year atau mencapai 835,84 triliun. Sementara itu, nilai transaksi digital banking tercatat 58.478,24 triliun atau tumbuh 13,48% year-on-year dari tahun sebelumnya. Analisis dan kinerja bank tahun 2023. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan posisi permodalan yang besar dan likuiditas bank yang kuat serta didukung oleh implementasi strategi dan kebijakan yang tepat serta konsisten dijalankan, Paninbank mampu menutup tahun 2023 dengan catatan kinerja yang tetap tumbuh positif meskipun beberapa indikator belum dapat memenuhi target rencana bisnis bank 2023. Berikut ini adalah ringkasan kinerja Paninbank secara konsolidasian jika dibandingkan dengan performa periode sebelumnya dan apabila dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di awal tahun. Penyaluran kredit tetap ekspansif sesuai proyeksi dengan kualitas kredit yang terjaga pada level aman. Perseroan membukukan pertumbuhan kredit secara konsolidasi sebesar 8,4% year-on-year menjadi sebesar 148,5 triliun. Manajemen terus berupaya secara berkelanjutan untuk memperbaiki profil risiko kredit yang tercermin pada non-performing loan atau NPL growth secara konsolidasi membaik dari 3,53% per Desember 2022 menjadi 3,09% per Desember 2023. Penguatan current account saving account atau KASA terus berlanjut di tengah tingkat kecukupan likuiditas perbankan yang menetap. Secara konsolidasi, penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 2,38% menjadi 145,22 triliun dengan kasa sebesar 45,29% atau menguat dari tahun sebelumnya yang sebesar 44,77%. Penurunan laba bersih masih terkendali kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan kebijakan suku bunga tetap tinggi berimbas pada tingkat profitabilitas yang terkoreksi. Laba bersih terkoreksi, konsolidasi terkoreksi 8,17% year-on-year menjadi 3,01 triliun. Pendapatan bunga bersih turun 7,49% year-on-year menjadi 9,27 triliun. Di sisi lain, fee-based income tumbuh 13,52% year-on-year menjadi 693,54 miliar, sementara biaya environment turun 10,05% menjadi 2,77 triliun. Prospek bisnis tahun 2024. Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, dengan mempertimbangkan faktor eksternal serta menilik kapasitas dan kapabilitas internal bank yang dimiliki dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, direksi menyikapinya dengan menyusun prospek usaha bank dengan pertumbuhan target-target yang moderat dan konservatif di tahun 2024. Paninbank akan terus melangkah secara hati-hati, namun tetap optimis dalam mewujudkan target-target RBB
yang sudah ditetapkan seiring proses perbaikan ekonomi secara bertahap. Pencapaian yang positif diperkirakan berlanjut. Perseroan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat pada tahun 2024. Target-target bisnis bank secara individual pada tahun 2024 antara lain adalah sebagai berikut. Penyaluran kredit diproyeksikan tumbuh sekitar 6-8%. Hal ini menunjukkan komitmen perseroan untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang produktif. Penghimpunan dana pihak ketiga diproyeksikan tumbuh 9-11%, dan pertumbuhan dana pihak ketiga ini akan didorong oleh strategi penguatan kasa serta pengembangan produk dan layanan baru. Upaya penguatan kasa yang telah berjalan dengan baik akan dilanjutkan. Rasio kasa diproyeksikan bisa meningkat ke level 51,1%. Hal ini akan meningkatkan profitabilitas perseroan dan membuatnya lebih tahan terhadap volatilitas suku bunga. Sejalan dengan strategi penguatan teknologi informasi dan digitalisasi Palembang, kami juga secara paralel memperkuat keamanan cyber dengan mengadopsi teknologi terkini sambil terus meningkatkan investasi di bidang infrastruktur teknologi informasi untuk meminimalkan terjadinya risiko keamanan cyber, serta juga memberikan pelatihan dan edukasi mengenai risiko keamanan cyber kepada karyawan dan nasabah. Saat ini, Palembang telah membentuk Unit Network Security Operation Center atau NSOC untuk memantau dan menanggapi ancaman cyber secara real time. Selain berfokus pada digitalisasi dan pengamanan kejahatan cyber, komitmen bank terhadap penerapan tata kelola teknologi informasi sesuai best practice internasional juga terrefleksi dari perluasan ISO 27001 tahun 2013 tentang sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System (ISMS). Keberhasilan dalam meraih sertifikasi ini menjadi bukti keseriusan dan komitmen Palembang dalam melindungi informasi berharga nasabah dan menjaga kepercayaan mereka. Implementasi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Pengelolaan risiko Palembang diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko yang disusun dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Basel dan International Best Practices. Sebagai bagian dari implementasi manajemen risiko, Palembang secara berkala melakukan stress test untuk mengukur dampak perubahan faktor makroekonomi terhadap kondisi permodalan, likuiditas, kualitas aset, dan laba bank berdasarkan skenario yang ditetapkan. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kondisi eksternal terhadap kinerja bank. Pada tahun 2023, hasil stress test secara umum menunjukkan bahwa Palembang memiliki posisi permodalan dan likuiditas yang solid dalam mengantisipasi estimasi kerugian dari potensi risiko yang dihadapi dalam berbagai skenario yang memburuk. Sebagai entitas utama dari konglomerasi keuangan, Palembang juga telah menyusun dan memiliki kebijakan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif sebagai landasan kebijakan utama pengelolaan risiko di lingkup Palembang dan lembaga jasa keuangan anggota konglomerasi. Sebagai wujud akuntabilitas, Palembang sebagai entitas utama tidak melakukan intervensi ke dalam operasional lembaga jasa keuangan anggota karena merupakan entitas terpisah dari Palembang yang memiliki tanggung jawab hukum tersendiri, sehingga setiap lembaga jasa keuangan anggota juga telah memiliki pedoman dan prosedur manajemen risiko yang terpisah
yang disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing, namun tetap diselaraskan dengan kebijakan manajemen risiko terintegrasi Baninbang. Berdasarkan hasil penilaian sendiri atau self-assessment, pada tahun 2023, peringkat profil risiko Baninbang secara individu maupun secara terintegrasi adalah 2, dan perolehan skor tersebut mencerminkan bahwa kualitas penerapan manajemen risiko berada pada peringkat satisfactory. Terkait dengan aspek good corporate governance, Baninbang memandang implementasi good corporate governance sebagai suatu kewajiban yang penerapannya mengacu pada peraturan yang berlaku dan best practices lainnya di industri perbankan. Namun lebih daripada itu, good corporate governance juga telah menjadi bagian dari budaya perusahaan yang pelaksanaannya didukung oleh nilai-nilai perusahaan yang melekat di setiap insan Baninbang. Pada tahun 2023, Baninbang mulai menyempurnakan terhadap infrastruktur good corporate governance sehubungan dengan terbitnya POJK nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum atau POJK tata kelola. Penyempurnaan dilakukan guna penyelarasan kebijakan tata kelola bank sesuai dengan perkembangan peraturan terkini. Keberhasilan Baninbang dalam menjaga kualitas penerapan good corporate governance tercermin dari hasil self-assessment atas implementasi tata kelola perusahaan yang baik untuk semester 1 dan semester 2 tahun 2023 yang berturut-turut konsisten memperoleh nilai komposit good corporate governance peringkat 2 dengan kategori baik yang mencerminkan penerapan perusahaan yang baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan good corporate governance sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam membantu pencapaian kinerja bank yang positif dan meningkatkan kepercayaan nasabah di waktu mendatang. Komitmen terhadap penerapan keuangan berkelanjutan. Baninbang terus berupaya meningkatkan kinerja keberlanjutannya dengan menumbuhkan portfolio keuangan berkelanjutan sebagaimana dituangkan dalam RKAB tahun 2023. Pencapaian keuangan berkelanjutan di tahun 2023 tercermin dari kenaikan realisasi portfolio keuangan berkelanjutan sebesar 10,24% menjadi 29,06 triliun dari tahun sebelumnya atau mencapai 22,48% dari total portfolio bank. Pada pilar sosial, Baninbang juga terus berusaha menciptakan dampak positif dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terhubung dengan bank melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility yang diselenggarakan secara terukur setiap tahun dan dipastikan memberikan manfaat jangka panjang secara bertahap. Di bawah program corporate social responsibility Panin Peduli, Baninbang berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran manfaat sosial yang berkelanjutan dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, sosial, kemasyarakatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Baninbang juga mendukung pembukaan tabungan simpanan pelajar atau SIMPL. Komitmen Baninbang dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pelajar sedini mungkin di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan di ajang Kejar Award 2023 sebagai Bank Implementasi Kejar Terbaik 2023 pada kategori Bank Umum Konvensional. Komite-komite di bawah direksi.
Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, dalam memimpin jalannya pengurusan bank, direksi dibantu 4 komite di bawahnya, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Asset Liabilities atau Asset Liabilities Committee atau ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Tata Kelola atau Good Corporate Governance. Selama tahun 2023, Direksi menilai bahwa pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan rapat-rapat yang dilakukan oleh komite-komite tersebut telah berjalan dengan baik dan efektif. Partisipasi kehadiran masing-masing anggota cukup tinggi, baik pada rapat internal komite maupun rapat bersama direksi, termasuk menimbang keputusan yang diambil pada saat pembahasan rapat. Apresiasi bagi para pemangku kepentingan. Atas nama seluruh jajaran direksi, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris selaku perwakilan pemegang saham yang telah mendampingi direksi dengan memberikan segala bentuk saran dan nasihat terkait pengelolaan bank, sehingga Paninbank mampu memberikan kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Kepada seluruh nasabah loyal Paninbank, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya, kami berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada otoritas jasa keuangan atas bimbingan dan arahan yang diberikan yang memungkinkan direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan mandat yang diberikan, sehingga Paninbank mampu mencatat kinerja yang lebih hebat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan berkontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pokok-pokok laporan tahunan direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31/2023. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Presiden Direktur. Oleh karena laporan tahunan termasuk pula di dalamnya laporan tentang tugas pengawasan yang telah disusun oleh Dewan Komisaris, pokok-pokok laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 selengkapnya dapat dilihat pada laporan tahunan perseroan. Untuk itu diusulkan pada rapat untuk memutuskan: pertama, menyetujui laporan tahunan perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha perseroan, yang antara lain memuat laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sebagaimana ternyata dari surat nomor 001-1-1-2 tanggal 23 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, di mana di dalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama perseroan dalam kurung laporan keuangan, serta laporan pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan laporan keuangan. Kedua, menyetujui mengesahkan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya Alquip at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2023 sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi perseroan dan atau dalam laporan tahunan. Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kekuasaannya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara pertama tersebut. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang hendak mengajukan pertanyaan, dipersilakan mengangkat tangannya dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan
serta menyerahkannya kepada petugas kami. Bagi pemegang saham yang hadir melalui platform arsy.kspi, dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan cara mengisi pertanyaan pada kolom yang tersedia pada platform arsy.kspi. Kami persilakan. Ada satu pertanyaan tentang potensial takeover PT Bank Panin Indonesia Tbk oleh entitas lain. Barangkali nanti bisa dijawab oleh Pak Presiden. Yang kedua pertanyaannya adalah Terkait pertanyaan yang berikutnya mengenai upaya untuk meningkatkan dana murah, saat ini kami sedang mempersiapkan platform-platform digital yang baru yang diharapkan dalam tahun ini bisa di launch dan bisa semakin membantu untuk pemasaran dan peningkatan dana murah sesuai diharapkan. terima kasih Pak Presiden. Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan mata acara pertama rapat sesuai dengan usulan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Berdasarkan pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan pada lulus tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota direksi dan dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan telah dijalankan selama tahun yang lalu. Sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Para pengusaha yang saya hormati, selanjutnya kita akan memasuki pengambilan keputusan untuk mata acara ini. Kami ingin bertanya kepada para pemegang saham, apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau abstain atas usulan keputusan untuk mata acara pertama rapat ini. Nanti mungkin melalui bagi para pengusaha yang hadir melalui platform arsy.kspi diharapkan menyampaikan suara pada kolom yang tersedia. Oke, pemungutan suara juga kami masih tunggu 1 menit lagi. Baik, perhitungan suara kami tutup. Bapak Notaris, kami harap dapat mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Kami persilakan.
Baik, pimpinan Bapak, mungkin saya akan mulai mereka. Kita butuh waktu untuk perhitungan suara. Baik, Bapak pimpinan rapat, berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan perseteruan bersama dengan pihak ini, selanjutnya kami informasikan bahwa suara yang disampaikan bersama dengan pemberian kuasa secara elektronik melalui proxy sistem ICC telah tercatat, maka digabungkan antara suara yang hadir dengan suara melalui proxy adalah sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham. Jumlah suara yang abstain sebesar 262.432.000 saham atau mewakili 1,225%. Dan jumlah suara setuju sebesar 21.161.011.646 saham. Sesuai dengan ketentuan PUJK dan anggaran dasar perseroan, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, sesuai dengan perhitungan dari sistem kesehatan biro administrasi efek, suara abstain ditambahkan dengan suara setuju sehingga total suara setuju menjadi 21.443.646 saham atau mewakili 100% dari tidak berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, sesuai dengan hasil penghitungan suara yang telah dibacakan notaris, dengan ini saya menyatakan bahwa
Rapat telah menyetujui usulan keputusan untuk mata acara pertama sebagaimana telah disampaikan. Bapak Ibu, para pemegang saham dan kuasa yang saya hormati, kita akan memasuki mata acara rapat yang kedua, yaitu penggunaan laba yang diperoleh perseroan tahun buku 2023. Di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, perseroan berhasil membuka hak laba bersih sebesar 2.548.648,26 rupiah. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, rapat direksi perseroan yang diadakan pada tanggal 26 April 2024 antara lain telah mengambil keputusan untuk mengusulkan atas penggunaan atas laba bersih tersebut kepada rapat ini. Dengan ini diusulkan pada rapat untuk dapat memutuskan menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar 2.154.698,26 rupiah akan digunakan untuk memperkuat modal inti perseroan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba di tanah. Dengan demikian, perseroan memutuskan untuk tidak membagi dividen untuk tahun 2023. Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya, para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kedua tersebut. Saya persilakan. Juga bagi para pemegang saham yang hadir melalui platform isi KSEI diharapkan menyampaikan suara pada kolom tersedia. Pemungutan suara kami mulai sekarang. Kita tunggu 1 menit. Baik, perhitungan suara kami tutup. Bapak Notaris, kami harap dapat mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu dan Rekan, kita menunggu kita memberikan suara sama. Sistem.
berdasarkan perhitungan suara yang dilakukan reservoir masing-masing PAE. Suara yang hadir dengan suara melalui proksi adalah sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham. Jumlah suara yang abstain sebesar 255.037.200 saham. Jumlah suara yang setuju sebesar 21 miliar 160.406.446 sesuai dengan ketentuan PJK dan Anggaran Dasar Ketentuan. Pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, sesuai dengan perhitungan dari sistem CKC dan Biro Administrasi Efek, suara abstain ditambah dengan suara setuju hingga total suara setuju menjadi 21.443.446 saham atau sebesar 100%. Demikian yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, sesuai dengan hasil penghitungan suara yang telah dibacakan Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat telah menyetujui usulan keputusan untuk mata acara kedua sebagaimana telah disampaikan. Bapak Ibu, para pemegang saham dan kuasa yang saya hormati, kita akan memasuki mata acara ketiga rapat, yaitu penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota direksi perseroan. Berdasarkan pasal 19 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, honorarium dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Dan berdasarkan pasal 16 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, gaji para anggota direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diusulkan kepada rapat untuk menyetujui. Pertama, menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar 12.772 juta rupiah. Yang kedua, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji serta tunjangan dan fasilitas lain bagi direksi perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ketiga tersebut. Kami persilakan. Kita kasih waktu 1 menit. Baik, penghitungan suara kami tutup. Kami persilakan Bapak Notaris untuk dapat menunjukkan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan.
Baik, Bapak Pimpinan Rapat, perhitungan suara yang telah dilakukan dari perseroan dengan PAI, bisa saya informasikan suara yang hadir dengan suara melalui e-proxy adalah sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham atau 0%. Jumlah suara yang abstain sebesar 255.037.200 saham atau sebesar 1,190%. Dan jumlah suara yang setuju adalah sebesar 21.168.406.446 atau 98,810%. Sesuai dengan ketentuan PJK dan negara dasar, suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, total suara setuju menjadi 21.423.443.646 saham atau sebesar 100%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Notaris, para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat telah menyetujui usulan keputusan untuk mata acara ketiga sebagaimana telah disampaikan. Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa yang saya hormati, kita akan memasuki mata acara keempat rapat, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit buku perseroan untuk tahun 2024. Mengingat hingga penyelenggaraan rapat ini sedang dilakukan negosiasi dan evaluasi pemilihan akuntan publik dan kantor akuntan publik, maka diusulkan kepada rapat untuk menyetujui mendelegasikan kewenangan pada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit hasil laporan keuangan perseroan tahun 2024, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan kantor akuntan publik pengganti yang memiliki pengalaman dengan audit perbankan dan berafiliasi dengan akuntan publik internasional yang diakui dan terdaftar di OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan perseroan tahun 2024. Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara keempat tersebut. Kita kasih waktu 1 menit.
Baik, perhitungan suara kami tutup. Bapak Notaris, kami harap dapat mengumumkan hasil penghitungan suara yang baru saja dilakukan. Kami persilakan. Baik, Bapak Pimpinan. Bagus, baik. Baik, perhitungan suara telah selesai. Jadi bisa saya informasikan bahwa suara yang hadir dengan suara melalui proxy telah dihitung oleh KPI garis bawah. Jumlah suara yang tidak sah sebesar 114 sama atau sebesar 0,001%. Jumlah suara yang abstain sebesar 255.037.400 sama atau 1,190%. Dan jumlah suara yang setuju sebesar 21.292.146 saham atau sebesar 98,809%. Karena suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham, maka total suara setuju menjadi 21.429.546 saham atau sebesar 99,999%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, sesuai dengan hasil penghitungan suara yang telah dibacakan Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat telah menyetujui usulan keputusan untuk mata acara keempat sebagaimana telah disampaikan. Bapak Ibu, para pemegang saham dan kuasa yang saya hormati, kita akan memasuki mata acara kelima rapat atau mata acara terakhir, yaitu pengangkatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan. Para pemegang saham perseroan, terlebih dahulu kami beritahukan bahwa perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham perseroan, yaitu PT Panin Financial Tbk selaku pemegang lebih dari 46% saham perseroan, sebagaimana termaktub dalam surat tertanggal 30 April 2024 yang mengusulkan untuk mengangkat direksi perseroan. Pertama, Dewi Dayatmo selaku Presiden Direktur. Kedua, Hendrawan Darus Saputro selaku Wakil Presiden Direktur. Ketiga, Edi Herianto selaku Direktur. 4, Januar Hardi selaku Direktur. Kelima, Gunawan Santoso selaku Direktur. 6, Yonto Gunawan selaku Direktur. Ketujuh, Antonius Ketut Wirianto selaku Direktur. Kedelapan, Suwito Joko Raharjo selaku Direktur. Dan kesembilan, Haryono Wongso selaku Direktur. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pegang saham tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027. Dewan Komisaris Perseroan, Nelson Tambu Bolon selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen. Lintang Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen. Chandra Raharja Gunawan selaku Komisaris. Joni selaku Komisaris. Gregory James Terry selaku Komisaris. Dr. Andus Arianto selaku Komisaris Independen. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan
yang akan diadakan pada tahun 2026. Berdasarkan rules tahunan perseroan yang diadakan pada tanggal 9 Juni 2021 yang keputusannya telah dinyatakan dalam akta tertanggal 7 Juni 2021 nomor 22 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal 8 Juli 2021 nomor AH-01-03 strip nomor 426528 susunan direksi perseroan akan berakhir sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024. Dan berdasarkan rules tahunan perseroan yang diadakan pada tanggal 22 Juni 2022 yang keputusan telah dinyatakan dalam akta tertanggal 22 Juni 2022 nomor 60 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal 20 Juli 2022 nomor AH-01-09 strip 0034853 susunan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024. Dengan demikian, susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir sejak ditutupnya rapat ini adalah Direksi Perseroan, Presiden Direktur Bapak Helmi Dayatno, Wakil Presiden Direktur Bapak Hendrawan dan Saputro, Direktur Bapak Edi Herianto, Direktur Bapak Januar Hardi, Direktur Bapak Haryono Sonigoro, Direktur Bapak Gunawan Santoso, Direktur Bapak Lewanto Gunawan, Direktur Bapak Suwito Cokro Raharjo, Direktur Bapak Antonius Ketut Wirianto. Dewan Komisaris Perseroan, Presiden Komisaris Merangkap Komisaris Independen Bapak Nelson Tambu Bolon, Wakil Presiden Komisaris Merangkap Komisaris Independen Bapak Lintang Nugroho, Komisaris Bapak Chandra Raharjo Gunawan, Komisaris Bapak Joni, Komisaris Bapak Gregory James Terry, Komisaris Independen Bapak Dr. Andus Hagianto. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diusulkan kepada rapat untuk menyetujui pengangkatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut. Direksi Perseroan, Presiden Direktur Bapak Helmi Dayatno, Wakil Presiden Direktur Bapak Hendrawan dan Saputra, Direktur Bapak Edi Herianto, Direktur Bapak Januar Hardi, Direktur Bapak Gunawan Santoso, Direktur Bapak Lewanto Gunawan, Direktur Bapak Antonius Ketut Wirianto, Direktur Bapak Suwito Cokro Raharjo, dan terakhir Direktur Bapak Haryono Sonigoro. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027. Dewan Komisaris Perseroan, Presiden Komisaris Merangkap Komisaris Independen Bapak Nelson Tambu Bolon, Wakil Presiden Komisaris Merangkap Komisaris Independen Bapak Lintang Nugroho, Komisaris Bapak Chandra Raharjo Gunawan, Komisaris Bapak Joni, Komisaris Bapak Gregory James Terry, Komisaris Independen Bapak Dr. Andus Hagianto. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026. Kedua, menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam tata acara rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan pengurus perseroan tersebut dalam akta notaris
dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya rapat ini, dan rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan pada lawan kuasa berdasarkan kuasa ini. Terhadap pengangkatan Bapak Nelson Tambubolon, Bapak Lintang Nugroho, Bapak Dr. Anies Haryanto tersebut telah menyatakan independensi, demikian sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan tanggal 27 Mei 2024. Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kalimat tersebut. Kami berikan waktu 1 menit untuk memberikan usulan atau pendapat. Saya persilakan. Baik, perhitungan suara kami tutup. Kami persilakan Bapak Notaris untuk dapat mengumumkan hasil perhitungan suara yang baru saja dilakukan. Baik, sebentar menunggu dari DKI. Baik, untuk mata acara yang kelima atau terakhir bisa saya sampaikan seperti ini. Dari DKI perhitungan yang hadir dengan suara yang melalui proksi adalah sebagai berikut. Suara yang tidak setuju sebesar 292.961.798 saham atau sebesar 1,367%. Suara yang abstain sebesar 255.038.800 saham atau sebesar 1,190%. Dan jumlah suara yang setuju adalah 20.845.443.048 saham atau 97,442%. Karena suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham, maka total suara setuju menjadi 21.130.481.848 saham atau sebesar 98,6325%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, sesuai dengan hasil penghitungan suara yang telah dibacakan notaris, dengan ini saya menyatakan bahwa rapat telah menyetujui usulan keputusan untuk mata acara kelima, sebagaimana telah disampaikan.
Berhubung seluruh mata acara rapat umum pengusahaan tahunan telah selesai dibicarakan dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini, maka rapat umum pengusahaan tahunan ini secara resmi saya tutup pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya rapat ini yang memberi kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk menyatakan keputusan dalam rapat ini ke dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta pada umumnya, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna mencapai maksud tersebut di atas tanpa kecuali. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sehingga proses rapat ini berjalan dengan lancar dan sukses. Sekian dan terima kasih.